Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai UKIN, perkenalkan saya Yopin Romanza, guru seni budaya SMP Negeri 9 Seluma, mahasiswa PPG Universitas Negeri Jakarta gelombang 2, prodi seni rupa, NIM 2030230040. Berikut ini video praktek pembelajaran saya di kelas 8 dengan tema berkarya ekoprint teknik pounding di tote bag. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa kegiatan kita belajar seni budaya sama Bapak. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan pimpin kedua kakinya untuk berdoa dulu. Silakan berdiri semuanya. Yuk. Biasa kita hari ini. Siap? Ya. Siapa kita? Sketsa. Siapa kita? Sketsa. Sketsa. Teknik berkarya. Kembali. Ya, untuk mengenai pengalaman kita dan meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Silakan kita berdiri dulu. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, dengan anak saya dulu, biar tahu kali ini data saya di bawah kelas. Aisyah, Anda, Akka, Nisa, Gary, Arsia, Kiki, Olive, Rafina, Marisa, Regina, Safira, Kau Safira. Alhamdulillah. Ya. Pertemuan yang lalu sama Pak kita mempelajari yaitu tentang karya Pak membuat ragam hias di atas media kayu ya. Ya, jadi itu yang kita pelajari hari ini tentunya berkaitan juga dengan karya yaitu karya motif ragam hias. Kalian sudah tahu pengertian dari ekoprint? Ya. Mungkin pernah melihat batik? Batik itu juga pernah kalian pelajari mungkin ya. Kalian pernah pelajari batik, proses pembuatan batik, bagaimana cara membuat batik, menggunakan bahan apa saja? Lilin, kain, kantin, dan sebagainya alatnya. Kalau untuk proses pembuatan lilin atau pembuatan batik itu mungkin agak
cepat dan karyanya juga bisa dikatakan maksimal dalam proses pembuatannya nanti. Kita membuat karya ekoprint ini, ya. Jadi kalau dalam pembuatan karya ekoprint ini banyak sekali manfaatnya. Bisa kita gunakan di pakaian kita, di jilbab, ya, di tas, dimanapun kalian bisa gunakan untuk berkarya ekoprint ini, ya. Banyak sekali sekarang kalau di daerah Jakarta, di daerah Pulau Jawa sudah mulai orang berkarya di ekoprint ini untuk menghasilkan satu karya dan karya itu bisa dimanfaatkan untuk ekonomi mereka atau dijual belikan karya ekoprint ini. Tuh. Jadi bukan hanya sekedar karya saja, dia dapat jalan untuk ekonomi atau dijual belikan karyanya. Ya, ada pun manfaat yang bisa kalian dapati dalam mempelajari karya ekoprint ini. Pertama, kalian bisa berkarya dan tidak-tidaknya kalian bisa membuat karya itu di pakaian kalian, di tas kalian, sehingga ada motifnya. Dan tindak lanjutnya ke depan, tentunya kalian bisa membuat peluang usaha baru, ya. Setelah mungkin kalian telah ahli atau kalian pun mempelajari karya ekoprint ini, kalian bisa membuat usaha. Mungkin kalian bisa membuat karya yang baru dari karya-karya ekoprint ini, ya. Tujuan karya kita hari ini adapun telah mengamati dengan video ini dan memahami definisi ekoprint. Pertama, kalian nanti akan paham apa itu sebenarnya ekoprint yang benar, ya, dan aplikasinya karya ekoprint. Yang benar tadi mencari ekoprint teknik motif ini sebaik, ya. Jadi kalian setelah mempelajari apa yang kita pelajari ini, kalian sudah paham nanti tujuannya. Apa yang kalian ekoprint, bagaimana proses pembuatannya, tekniknya apa saja, ya. Setelah mempelajari ini, kalian akan memahaminya. Materi yang kita bahas tadi adalah tentang ekoprint. Mungkin sudah ada yang pernah dengar kata-kata ekoprint? Oke. Nah, ekoprint dari kata eko dan print, ya. Print, kata-kata print, pernah kalian juga atau print itu. Nah, fungsinya itu apa itu print itu? Nah, itu sudah dapat kita satu, mencetak atau mengcopy, ya. Jadi apa sih ekoprint itu? Nah, nanti kita akan bahas ini. Eko itu apa? Ya, kalau sehari-hari itu nama orang ya, Eko, Pak Eko. Nah, kalau di sini Eko itu bisa dikatakan gini, ya. Kita lihat di sini. Pasti yang dimaksud dengan ekoprint berasal dari kata sistem. Nah, ini yang disebut dengan eko, sistem atau alam. Sedangkan print yang tadi yang kita bahas tadi, print adalah mencetak. Ya, itu dua kata yang mengartikan alam dan mencetak. Kalau jangan-jangan kita dapat simpulkan, ekoprint adalah sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami. Nah, ini kata-kata yang harus digarisbawahi atau diingat, kain alami. Bahan alami yang cukup sederhana, namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Kalau kemarin motif kita buat kan menggunakan cat, bahan kimia. Nah, di sini kita menggunakan bahan alami untuk membuat karya. Jadi tidak hanya bahan alami atau bahan-bahan yang sudah ada di toko yang bisa kita gunakan untuk berkarya, kita bisa menggunakan bahan alami ini. Oke, sampai di sini mengerti dulu. Sudah mengerti tentang definisi atau pengertian dari ekoprint ini? Sudah. Dua kata ingat, ekosistem alam dan mencetak, print. Ya. Nah, ini teknik berkaryanya, ya. Yang pertama termasuk teknik kukus, yaitu teknik ini dilakukan dengan cara mengukus atau daun atau bunga pada lembaran kain yang sudah ditepati ornamen tumbuhan tersebut. Ya. Ini teknik pertamanya. Nah, ini prosesnya. Ini daun, ya, yang mungkin sangat mudah kita dapat di sekitar lingkungan kita, yang betul-betul daun, bunga yang ada di sekitar kita susun di atas permukaan daun, terus selanjutnya digulung, ya, terus selanjutnya dikukus, dan ini hasilnya, ya.
Itu hasilnya. Yang teknik untuk nomor 2 yaitu teknik pounding. Pounding printing adalah teknik pembuatan motif pada kain dengan cara dipukul. Teknik pounding ini bisa dilakukan dengan cara melekatkan beberapa bunga atau daun di atas kain. Kemudian setelahnya bisa langsung dipukul menggunakan palu. Nah, ini secara langsung. Kalau yang pertama tadi dikukus. Kalau ini langsung kita berkarya ini. Nah, ini tekniknya. Caranya gini. Setelah bunga-bunga atau daun kita letakkan di atas permukaan kain atau media kita, terus kita pukul sehingga dia tercap atau tercetak hasil dari kain, hasil dari daun tersebut. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Tercetak dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar tempat kita. Bunga, daun, akar, batang, dan sebagainya yang bisa. Yang pertama itu kuncinya ada yang namanya zat warna. Kandungan zat warnanya di dalam setiap elemen tadi. Berupa daun, bunga tadi ada mengandung zat daun. Nah, ini proses berkarya ekoprint teknik pounding di tote bag ya. Ini yang akan kita praktekkan nanti ya. Jadi alat dan bahannya ini simple, karyanya pun nanti hasilnya bagus ya. Ada ini ya tempat alasnya, ini palu kayunya, daunnya, daun-daunannya, terus ini medianya tote bagnya ya. Nanti sudah ada. Selanjutnya ini selanjutnya bahan-bahan disiapi. Coba perhatikan semuanya. Daun-daun tersebut kita susun yang rapi. Nah, ini penyusunan ini tinggal kita kreatifkan, ya. Maksudnya apa? Maksud Bapak di sini, kalian menyusun ini yang akan terbentuk nanti di karya kalian. Bagaimana cara kita untuk merakit atau menyusun dari bunga-bunga ini atau dari daun yang akan kalian gunakan, ya. Merangkainya, keseimbangan, bagaimana enak dilihatnya di sini. Nah, ini nanti kita menggunakan double tip, ya, supaya tidak bergerak ya, nanti dalam proses cetakannya. Ya. Nah, ini setelah tadi disusun, dimasukkan ke tote bagnya, terus menggunakan palu kayu. Nah, ini sudah mulai terbentuk dia. Ya, betul-betul terbentuk dari bunga-bunga atau daun tersebut. Selanjutnya, tote bag yang telah dicetak atau motifnya yang dihasilkan ini. Jadi betul-betul dari daun dan bunga yang alami tersebut menghasilkan zat warna yang kita gunakan ini menjadi sebuah karya motifnya. Nah, ini bunganya, ada juga daun-daun. Ini ada daun pepaya Jepang, macam-macam daunnya ya. Nah, itu hasil karyanya. Oke, sampai di sini mengenai ini silakan ditanyakan. Apapun ini bagus, silakan. Permanen. Oke. Kalau untuk bagus pertanyaannya, karena Bapak juga perlu menjelaskan tadi apa langkah selanjutnya kalau kita sudah mewarnai atau sudah kita mencetak ini. Jadi ada nanti tahapnya, finishingnya nanti kalau kita sudah mencetak ini 2 jam karya kita ini nanti kita angin-anginkan terlebih dahulu supaya proses pengeringan warnanya, alaminya. Setelah itu kita menggunakan namanya tawas, ya, tawas. Kita rendam dengan air tawas untuk mengunci, istilahnya kalau di dalam berkarya ini mengunci atau dia supaya merekat warna ini tidak cepat pudar, tidak pudar. Jadi air tawas tersebut kita gunakan nanti untuk merendamnya kembali. Setelah dikunci kita angin-anginkan lagi sehingga karyanya bagus dan tahan warnanya. Itu, ya. Jadi menggunakan air tawas nanti.
plastiknya supaya warnanya tidak mengucai. Tuh, tahu? Pernah lihatnya? Daun ini? Ya. Kayak Jepang itu ya. Motifnya bagus itu. Nah, secara langsung. Ya, upaya Jepang. Dia tidak berbuah, tapi cuma daunnya saja. Biasanya untuk ini makan orang ini. Makan. Nah, cara langsung. Nah, bungkus ini warnanya jangan tercampur ya. Supaya tidak bergerak daunnya. Nah, cara langsung seperti itu ya. Ini penekanan palunya ini kita sesuaikan. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu lembut. Kalau terlalu lembut dia tidak akan tercetak. Kalau terlalu kuat dia malah tidak akan terbentuk tulang-tulang daun tersebut. Ya. Saat pemukulan dengan menggunakan palu, usahakan kalian harus hati-hati ya, karena kain yang kita gunakan bisa adalah kain katun. Ya. Jika kita tidak hati-hati memukul, kain tersebut bisa berlubang. Nah, jadi selama proses cetakan jangan bergerak daunnya. Kalau bergerak otomatis dia akan pecah. Ya, cetakannya akan jelek jadi hasilnya. Jadi nggak boleh bergerak ya selama proses pencetakan. Coba dulu, makanya waktu kalian tidak langsung di media nanti. Lakukan teknik yang Minimal warna daunnya. Nah, butuh apa ya? Butuh kesabaran dalam proses pencetakannya. Supaya hasilnya maksimal, nggak usah terburu-buru. Ya. Nah, tuh sudah semua, coba pastikan. Ya. Nah, sudah tercetak. dan kita angkul Terus? sisa daun yang tidak terpakai satu demi satu sampai bersih. Nah, Setelah selesai, kain jangan dicuci terlebih dahulu. Kalian Nah. bisa mengeringkannya di bawah sinar matahari secara langsung. Setelah kering, kain dimitralkan beberapa hari, kemudian dicuci dengan menggunakan air panas cuci menggunakan air tawar. Nah, itu daun-daun. Itu hasilnya. Jadi pengunciannya nanti setelah kira-kira 2 jam supaya warnanya itu betul-betul meresap. Nah, itu di jilbab. Besarnya daun. Nah, itu daun kates, daun ini pepaya. Ya, kalau ini nggak mungkin daun pepaya pun ya. Ini bisa. Nah, kalau tadi daun-daun yang kalian pilih atau kalian cari, kalian sudah tahu, wah ini aksinya gini, kalau terlalu tebal gini, kalau terlalu muda gini daunnya. Kalau penekanan terlalu kuat gini, kalau rokoknya. Dan kalau yang begini, nah sekarang kita praktekkan langsung di media berkarya kita.
yang kita keringkan ini, dan proses pengeringan tadi sudah lebih kurang 2-3 jam ya. Tadi kira-kira sudah bisa kita kunci atau kita finishingkan menggunakan air tawas. Nah, fungsinya air tawas ini pertama untuk mengikat warnanya ya. Warnanya ini akan diikat oleh air tawas nanti sehingga tidak pudar ya nanti. Sudah bisa kita lihat karyanya, sudah bisa kalian lihat proses karya-karya masing-masing. Terus juga untuk memotivasi kalian dalam karya kopi ini, kalian diingatkan bahwasanya karya kopi ini sangat mudah ya, dan juga bisa kalian lakukan dimanapun, di rumah kalian bisa kalian praktekkan pembuatan karya kopi ini. Ya, silakan nanti kalian bisa di rumah ingin mencobanya atau dengan adik kalian atau dengan teman kalian untuk karya kopi ini, dimanapun bahannya bisa kalian jumpai di rumah kalian, di sekitar rumah kalian, dan di sekolah. Intinya itu tadi ya, kalian mencoba untuk mengambil beberapa daun, silakan kalian owning sendiri. Oke, sebelum kita tutup, silakan beberapa teman yang untuk ke depan untuk mengevaluasi pembelajaran kita ini, silakan. Ke depan, yuk. 3 orang, silakan. Ya, bawa karyanya. Langsung 3 orang saja ke depan untuk kita evaluasi sama-sama pembelajaran kegiatan kita hari ini. Oke, silakan bacakan apa evaluasi yang kalian dapati dari proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama dulu, silakan tunjukkan karyanya. Ya, karyanya. Silakan. Yang satu bacakan, silakan. Dalam membuat karya ekonomi, memerlukan daun dan bunga yang memiliki kandungan zat berwarna agar dalam mencetak daun dan bunga hasil cetaknya. Ya, punya. Yang kedua, punya. Setelah belajar proses ekonomi, saya mengerti apa yang dimaksud dengan ekonomi dan sisi pembuatan. Ya, punya. Dari proses pembelajaran hari ini, saya memahami dalam berkarya,
sudah tahu definisinya yang disampaikan sama teman-teman kalian tadi. Oke, untuk proses selanjutnya nanti, dalam pertemuan selanjutnya nanti mungkin kita akan melanjutkan karya-karya apa saja yang akan kita praktekkan di minggu-minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya yang berkaitan dengan materi hari ini. Sampai ini ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan kita untuk menyiapkan dulu. Silakan berdiri kembali untuk semangat kita. Ayo. Siap? Siap. Siapa kita? Sketsa. Siapa kita? Sketsa. Sketsa. Ferdi Berjaya. Alhamdulillah ya Tuhan. Sebelum kita akhiri, silakan pimpin doa kembali ketua-ketuanya untuk kita sama-sama berterima kasih karena kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar. Silakan.